إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat ihsan, juga nikmat Islam yang sampai pada saat ini kita rasakan secara bersama-sama. Serta salawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hakikat takwa inilah yaitu melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dalam hal ini dikatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal dikatakan oleh Imam Hanbal. Jikalau 4 hal ini ada dalam diri kita, maka niscaya kita tidak akan pernah kesusahan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Apa itu? Yang pertama, hifdzun amanah, wasidqun hadis, wa husnul khaliqah, wa iffah fi ta'amatin. Yang pertama adalah menjaga amanah. Yang kedua, bicara jujur. Yang ketiga, berakhlakul karimah. Dan yang keempat, senantiasa menjaga iffah atau kesucian dalam diri kita. Kalau kita berbicara tentang amanah, sesungguhnya amanah ini sangat berat dan sangat besar. Karena tatkala kita memikul amanah tersebut, maka amanah yang kita emban akan kita pertanggungjawabkan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pemimpin siapapun mereka akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita sebagai laki-laki juga pun akan memimpin, minimal memimpin rumah tangga yang nanti kita akan bina dengan bersama-sama. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Adzil amanah ila man tamanaka wa la tahun man khanakak." Dikatakan bahwasanya Rasul mengatakan, tunaikanlah amanah kepada siapa saja yang memberi amanah terhadapmu dan jangan mengkhianati siapa saja yang mengkhianatimu. Artinya, ketika amanah kita sudah emban, amanah kita sudah pegang, amanah sudah dipercayakan kepada kita, maka lakukanlah apa yang menjadi amanah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah sedikit pun kita mengkhianati amanah yang kita dapatkan atau kita emban. Sekalipun kita menjadi presiden kelak nanti, sekalipun kita menjadi para menteri nantinya, sekalipun kita menjadi para gubernur ataupun RT, maka disitulah letak amanah yang amat besar yang ada di pundak kita, sehingga apa yang menjadi amanah orang banyak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perkataan jujur. Jujur artinya tidak berdusta ketika kita mengucapkan sesuatu. Jujur bukan hanya di lidah, tapi jujur juga ditanamkan dalam hati kita dan perilaku kita. Jujur tatkala kita berbicara,
jujur tatkala kita mengatakan dengan isi hati kita semuanya. Jujur inilah yang menjadi poin bahwasanya kejujuran yang ada pada diri kita, kita akan pertaruhkan kelak nantinya tatkala banyak cobaan-cobaan yang datang kepada kita, banyak hal-hal yang mungkin bisa menyimpang dalam hati kita, maka peganglah kejujuran tersebut, karena dengan kejujuran kita akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Terkadang hal-hal kecil pun yang seharusnya kita bisa jujur mengatakannya, tetapi tatkala hal tersebut tidak ingin kita katakan secara sejujur-jujurnya, maka yang terjadi adalah kebohongan-kebohongan yang kita katakan. Sedikit kebohongan yang kita katakan lama-lama akan menjadi sebuah gunung yang besar, sehingga kebohongan-kebohongan yang kita cicil tersebut akan menjadi dosa yang amat sangat besar tatkala kebohongan-kebohongan itu senantiasa kita terus ucapkan dalam diri kita. Nabi SAW mengatakan bahwa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dikatakan bahwasanya Rasul mengatakan, jauhilah oleh kalian berdusta, karena sesungguhnya dusta atau perbuatan keji akan mengantarkan kita kepada neraka. Ketika kita berdusta, perkataan yang tidak baik, perkataan yang buruk, maka akan mengantarkan kita kepada kekejian. Ketika kita sudah terbiasa dengan hal keji tersebut, maka neraka akan menjadi tempat kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang yang jujur, banyak pemimpin-pemimpin yang jujur, banyak di antara kita termasuk orang-orang yang jujur. Tetapi juga di samping kejujuran tersebut, banyak di antara kita termasuk juga orang-orang yang tidak jujur. Kenapa bisa mereka tidak jujur? Kenapa mereka bisa tidak berakhlakul karimah? Karena mereka dididik hanya menjadi untuk orang yang pintar saja. Mereka tidak dididik dari awal, tidak dididik dari landasan utama mereka adalah akhlakul karimah. Tidak dididik bagaimana kita terbiasa untuk menjadi orang yang baik, berkepribadian baik, berkata baik, berakhlak baik. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, tanamkan sifat jujur, tanamkan perkataan jujur, dan jauhilah perkataan-perkataan bohong yang bisa menuntun kita kepada perbuatan keji, dan perbuatan keji akan menuntun kita kepada neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang ketiga yang dikatakan oleh Ahmad Ibn Hanbal adalah akhlak yang baik, di mana akhlak ini selalu kita tanamkan, selalu kita ajarkan di setiap hari di dalam kelas. Ketika guru-guru masuk ke dalam kelas, menanamkan akhlak yang baik terhadap kita. Ketika dalam majlis, setiap hari Kamis pun mengajarkan akhlak atau adab yang baik terhadap kita. Tetapi tatkala akhlak ini, tatkala ucapan baik ini disampaikan kepada kita, hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri, maka itulah hati yang masih gelap akan cahaya Allah. Hati yang makin gelap dengan datangnya cahaya atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke muka bumi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dikatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak. Karena tatkala beliau diutus, beliau ditempatkan di daerah Jazirah Arab, di mana di tempat tersebut akhlak-akhlak mereka sungguh sangat bejat, akhlak-akhlak mereka sungguh sangat tidak baik, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan di tempat tersebut untuk menyempurnakan akhlak yang tidak baik, untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah menjaga iffah, terutama dalam hal makanan, menjaga kesuciannya, menjaga diri kita dari hal-hal yang kita makan. Dikatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, maka neraka layak untuknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini. Kenapa?
Karena Rasul tidak ingin ketika kita menjadi manusia yang masih hidup di dunia ini memakan makanan yang haram, mengambil hak orang lain, walaupun itu sedikit, tetapi akan sangat banyak tatkala kita konsumsi itu dan menjadi haram dan mendarah daging dalam diri kita. Tatkala kita mempunyai keturunan, maka keturunan pun akan lahir dari kita yang pernah menyicipi makanan-makanan yang haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, anak-anak sekalian semuanya, tatkala kalian hendak makan apapun yang kalian makan, izin terlebih dahulu. Apa yang kalian makan, maka periksalah apakah makanan itu haram atau halal atau syubhat. Maka ketika makanan tersebut syubhat, tidak tahu siapa yang memiliki, maka tinggalkanlah. Ketika makanan itu haram, maka jangan sekali-kali kalian sentuh ataupun jangan sekali-kali kalian makan. Karena ketika makanan yang haram sudah masuk ke dalam diri kita, sudah mendarah daging dengan darah kita, maka yang terjadi bisa jadi perilaku kita akan menjadi buruk, akhlak kita akan menjadi buruk, akan susah kita untuk menghafal, akan susah kita untuk menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ilmu Allah adalah cahaya. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu Allah itu adalah cahaya. Cahaya tidak akan mungkin bisa masuk terhadap mereka yang berbuat maksiat, terhadap mereka yang makan makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, jemaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpun di hari Jumat ini, di hari yang baik, kita lakukan hal-hal kebaikan di dalam diri kita. Lakukanlah hal-hal yang mungkin bisa menjadi perubahan dalam diri kita. Yang awalnya tidak baik bisa menjadi baik, yang awalnya buruk bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mulailah dari diri kita, mulailah dari dalam hati kita, mulailah dari gerakan-gerakan kita. Lakukan hal-hal yang baik dan jauhi segala macam larangan-larangan yang Allah larang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.